sulitnya atau lambannya penanganan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu di sisi mananya sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Papi Tepo Channel. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat, diberikan kebahagiaan, kesuksesan. Nggak terasa, perjalanan Papi Tepo Channel sudah mencapai episode-episode yang cukup signifikan, dan harapannya teman-teman di luar sana tetap terus tongkrongin channel kita. Teman-temanku yang kucintai, beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan berita-berita yang sangat-sangat, entah itu dikatakan prestasi atau frustasi, tapi yang jelas penghargaan atau penyematan yang diberikan oleh salah satu pejabat tinggi APH di Kota Binjai sangat-sangat mengagetkan kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu. Kalau tadi di luar abang kita ini mengatakan penggiat sosial, namun beliau adalah sekretaris Karang Taruna Kota Madia Binjai. Nah, selamat datang Bang Nizam. Selamat datang. Alhamdulillah. Sehat kabar Abang? Alhamdulillah. Sehat ya. Tadi udah sarapan di rumah? Udah. Itu yang paling pertama, Bang. Ini ya suaranya. Karena kalau seandainya kita nggak sarapan, nanti takutnya oyong-oyong kita nanti, Bang. Jadi sekarang saya kan dapat kabar nih, sebenarnya untuk jabatan sekretaris Karang Taruna sudah berakhir. Ya. Iya, sebenarnya untuk sekretaris Karang Taruna itu dari mulai periode 2020 sampai 2022. Iya. Jadi sekarang ini sedang proses transisi, karena belum pelantikan sekarang, masih dalam proses penyusunan, dan kemungkinan di periode yang kedepannya saya bukan sekretaris. Jadi, tapi kan di posisi yang lain. Tapi itu udah dilantik belum yang periode yang terbaru ini? Belum. Oh, belum ya. Hampir menjelang puasa atau di bulan Ramadan nanti. Kalau saya mengucapkan selamat, udah boleh belum? Setelah pelantikan. Setelah pelantikan ya. Oke, gak apa-apa. Selain di Karang Taruna, kegiatan Abang saat ini apa sih? Saya sebenarnya lebih senang untuk disebut pegiat sosial ya, karena saya rasa Karang Taruna ini kan satu-satunya organisasi yang saya tekuni secara pribadi, dan saya ngerasa Karang Taruna ini bukan sekedar organisasi, tapi ini lebih kepada panggilan sosial lah. Ini wadah untuk para pegiat sosial berkumpul, orang-orang yang punya satu ide, ibarat ini mengumpulkan lidi ya, jadi sapu untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Makanya kita mulai juga di awal nggak dari kepengurusan di kota, tapi lebih ke lingkungan dan kelurahan awalnya gitu. Jadi gini deh teman-teman, kita tidak fokus, tidak concern membicara tentang Bang Nizam dan Karang Tarunanya. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Cuma ini bagian dari perkenalan, supaya teman-teman tahu bahwasanya tamu kita ini bukan kaleng-kaleng. Itu maksud saya. Nah, Bang,
Saya ngelihat kemarin, Abang pernah mendapatkan penghargaan di tingkat Provinsi Sumatera Utara itu saya lihat ya. Itu posisinya kan Abang sebagai seorang anggota Karang Taruna. Nah, itu dalam kegiatan apa sih, Bang? Jadi sebenarnya Karang Taruna itu punya penilaian setiap tahunnya, baik di tingkat kelurahan, kabupaten atau kota, provinsi sampai tingkat nasional. Jadi kebetulan saya sebutkan di awal tadi, kita mulai dari kegiatan-kegiatan di kelurahan. Di kelurahan kami di Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, itu mulai saya bergabung di kepengurusan di 2011. 2013-nya itu kita mendapatkan predikat terbaik di Kota Binjai. Kemudian di 2014 kebetulan dalam kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Nasional, yang kebetulan sumur tuan rumahnya di Asahan, kita mendapat predikat Karang Taruna terbaik tingkat provinsi Sumatera Utara. Waktu itu peringkat kedua. Alhamdulillah. Kemudian di tahun 2015-nya, 1 tahun berselang, ada penghargaan untuk PSM. PSM itu lebih ke personal, kerja sosial mandiri dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Penyerahannya waktu acara Hari Kesetiakawanan Nasional di tahun 2015. Kemudian di 2016-nya kita kembali mengikuti seleksi provinsi dan alhamdulillah peringkat terbaik 1 untuk Provinsi Sumatera Utara. Sehingga di tahun 2017 kita menjadi utusan Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta waktu itu, dan alhamdulillah juga kita bagian dari Karang Taruna Teladan tingkat nasional tahun 2017. Alhamdulillah. Dengar nggak? Tingkat provinsi main dapat penghargaan, tingkat nasional main lagi dapat penghargaan. Jadi memang kalau kita itu menjiwai sesuatu yang kita tekuni, maka hasil itu sangat-sangat dekat. Tapi ingat, harus ditekuni. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan ke Abang tentang statement salah satu petinggi APH di Kota Binjai. Kira-kira boleh nggak saya mengucapkan selamat sama Abang? Itu bukan prestasi. Oh, bukan prestasi itu Bang ya? Kan. Oh, saya kira prestasi. Karena begini loh Bang, disampaikan di depan publik, peringkat pertama penyalahgunaan narkoba dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Saya kira itu prestasi, tapi sama Abang bukan prestasi itu ya Bang ya? Oke, apa tanggapan Abang? Apa yang disampaikan oleh Pak Kajari ya Pak, waktu acara pemusnahan barang bukti kemarin, itu sebenarnya bukan hal baru mungkin bagi para aktivis, para pegiat-pegiat sosial, pegiat anti narkoba, karena sebelumnya data itu juga sebenarnya sudah disampaikan oleh BNN di akhir tahun yang lalu. Jadi peringkat narkoba di Kota Binjai memang benar ada di peringkat 1 sekarang, tapi sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang itu sebenarnya sejak lama. Kalau kita ingat dulu ada tahun 2014 itu ada tagar, slogan lah, tagar Indonesia bebas narkoba 2014 kan dicanangkan nasional. Nyata Binjai waktu itu peringkatnya peringkat ketiga di bawah Medan sebagai ibu kota provinsi dan Tanjung Balai lah. Tanjung Balai karena banyak pelabuhan tikus. Binjai ini unik karena memang ini juga secara geografis letaknya itu di daerah perlintasan. Jadi barang dari Aceh, kemudian pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di sepanjang Langkat ini masuk ke Medan itu lewat Binjai dulu gitu. Cuman kalau dulu Binjai ini kan sekedar perlintasan, ya singgah lah sedikit. Tapi sekarang mungkin pasar di Binjai itu makin meningkat sehingga akhirnya bukan lagi sekedar perlintasan. Jadi Binjai ini menjadi pusat pangsa pasar yang besar tadi lah. Jadi kebayang teman-teman, saya mau mengucapkan selamat, tapi Bang Nizam nggak mau. Katanya itu bukan prestasi. Nah,
tadi abang ada mengatakan di 2014 adalah slogan di mana Indonesia bebas narkoba. Dan sekarang sudah 2022. Betul. Saya ingin bertanya sama abang. Menurut abang, sudah sejauh mana sih kinerja para aparatur penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Binjai? Iya, ini sebenarnya masalah narkoba ini bukan saja masalah bagi aparat penegak hukum ya. Jadi bentuknya extraordinary lah kurang lebih. Cuman karena kita selalu mengungkapkan slogan-slogan perang melawan narkoba, tapi perilaku kita belum menunjukkan perilaku perang. Jadi biasanya orang perang itu kan total attack lah. Ya. Yang terjadi sekarang ini mungkin sebagian besar masyarakat masih biasa-biasa aja. Jadi nggak ada perilaku perang melawan narkoba itu nggak tercemir di masyarakat. Jadi hanya slogan, maksud abang? Lebih ke slogan-slogan mungkin. Oke. Dan ini memang tentunya butuh perhatian, butuh kerjasama dari semua pihak, khususnya tentunya aparat ya, aparat penegak hukum sebagai bagian terdepan lah yang diamanahkan untuk diberikan kewenangan lah untuk memberantas masalah ini. Jadi kalau saya melihat sebenarnya ini kan tiga sisi bang, masih berjalan sama-sama. Dari sisi aparat, penegakan hukum itu mesti jelas. Jadi jangan ada kesan tebang pilih yang kecil-kecil, yang besar dibiarkan gitu. Kemudian kalaupun ditangkap nanti di dalam misalkan ada kesan kurang lebih seperti pilih-pilih kasus, jual beli kasus dan sebagainya. Jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain di situ. Kemudian penanganannya bisa lebih serius, artinya lebih masif lah dilakukan. Kemudian pemerintahan daerah tentunya kita harapkan juga ini juga bukan sekedar slogan. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, kalau ini dianggap kita perang melawan narkoba, mestinya kan perilaku kita persiapan kita berperang gitu. Jadi Betul. mulai dari aparatur yang tertinggi, peraturan daerah misalkan, kemudian di bawahnya camat, kepala lurah sampai kepala lingkungan, itu paling enggak sosialisasi atau inilah ya istilahnya Iklan gitu ya, iklan masyarakat gitu ya, kampanye, penyeruan, ya. Kampanye tentang kampanye anti narkoba ini mesti terus digaungkan gitu. Misalkan di setiap lingkungan itu perlu dipasang bentuk sosialisasi bahaya dan ancaman hukuman bagi para Oke. Menurut saya, abang belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya cukup jelas. Apakah menurut abang aparatur penegak hukum, khususnya Kota Binjai, sudah maksimalkah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai? Singkat aja Bang Pung. Ya, kembali ke tadi, kita balik ke pengumuman tadi lah, peringkat 1 narkoba untuk Binjai. Ini kan sebenarnya indikasinya 2. Yang pertama, aparat kita memang peringkat 1 ini kan tergambar dari hasil tangkapan peredaran narkoba yang ada di Binjai. Iya. Berarti secara nggak langsung bisa jadi kalau ini dilihat dari sisi positifnya, aparat sudah bekerja. Iya. Terbukti dari banyaknya hasil tangkapan narkoba dan jumlahnya juga signifikan. Di akhir tahun kemarin ada yang sampai 13 kilo itu Bang. Iya. Jadi bisa dikatakan kalau kita melihat dari sisi positifnya mungkin ini hasil kerja, peningkatan dari hasil kerja. Oke. Tapi dari sisi lain juga bisa dilihat negatifnya, berarti bukan saja hasil kerja aparat tapi jumlahnya itu di Kota Binjai ini makin meningkat volumenya. Artinya mungkin belum ada efek jerah bagi para bandar-bandar besar, kita bilang, karena semakin berani para bandar tadi bermain di Binjai dengan jumlah yang semakin besar. Oke Bangku. Nah,
kan gini, bicara Karang Taruna itu kan tidak lepas dari yang namanya pemuda dan remaja. Pertanyaan saya sederhana sama abang. Apa sih akar masalah yang menyebabkan remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita terjun bebas dalam penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Binjai? Narkoba ini mungkin bagi para remaja ya, apalagi yang baru-baru mulai tumbuh, ini mungkin dianggap awalnya itu semacam gaya hidup, tren, Pas, gaul lah kita bilang, Ya. pergaulan. Jadi inilah pentingnya edukasi tadi. Kegiatan-kegiatan wadah-wadah sosial seperti Karang Taruna ini kan kita mulai sasarannya itu remaja dari 13 sampai 45 tahun. Jadi di samping kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan, edukasi juga dilaksanakan di dalam Karang Taruna. Kita dalam beberapa tahun terakhir selalu bersinergi dengan BNN juga. Kita kirimkan kader-kader dari setiap kelurahan itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di BNN. Gunanya supaya kembali ke masyarakat, ke lingkungannya, ke kelurahannya itu bisa menyebarkan informasi ke kawan-kawannya. Kemudian kegiatan-kegiatan positif untuk mengalihkan mungkin perhatian bahwasanya pergaulan itu bukan ke situ. Ini juga bentuk gaul, kegiatan-kegiatan positif yang kita buat ini gitu. Betul. Jadi mungkin itulah mungkin yang bisa dilakukan masyarakat, khususnya civil society lah, untuk ikut serta berperan dalam pencegahan narkoba. Oke. Tadi abang ada mengatakan di satu sisi bukti prestasi, di satu sisi semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba. Nah, sebagai penggiat sosial, menurut abang, sulitnya atau lambannya penanganan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu di sisi mananya sih bang? Narkoba ini agak sulit diberantas karena yang pertama ini kan melibatkan putaran uang dalam jumlah yang sangat besar ya. Jadi artinya para bandar mungkin mendapat keuntungan yang dengan uang ini kan bisa apa ya, bisa mempermudah banyak hal. Jadi akibatnya ditambah lagi kalau sekiranya mental para aparat kita, mungkin oknum lah kita katakan, yang masih belum memahami, belum menyadari bahwasanya di balik seragam mereka ini ada tanggung jawab yang besar ke masyarakat. Ini yang menyebabkan kolaborasi ini yang menyebabkan makin sulit gitu. Karena kegiatan-kegiatan tadi di backup oleh oknum-oknum tadi, sehingga menyebabkan masyarakat juga sulit untuk menjangkau. Kita masyarakat civil society ini cuman bisa menyuarakan dari luar. Kita juga nggak punya perangkat atau kewenangan untuk langsung melakukan pemberantasan, pastinya nggak bisa. Jadi cuman kita berharap pastinya aparat bisa bekerja lebih profesional, pastinya itu. Oke. Jadi begini teman-teman, beberapa waktu yang lalu Kota Binjai juga digegerkan dengan viralnya sebuah video. Abang sudah lihat videonya bang? Sudah ya. Walau video tersebut sudah dibantah oleh Bapak Kapolres Binjai bahwasanya itu bukan jebakan atau rekayasa kasus. Pertanyaan saya sama abang, tadi abang mengatakan sudah melihat video tersebut. Apa sih yang terbersit dalam pikiran abang ketika melihat video itu? Saya pikir kalau kita melihatnya secara awam ya, sudut pandang masyarakat lah secara umum, apa yang kita saksikan dari gambar video itu adalah bentuk kekurang profesionalan. Proses penangkapan yang pastinya
ya terlihatlah mungkin dari tanggapan-tanggapan banyak masyarakat baik di media sosial ataupun di luar juga yang menyayangkan bentuk penangkapan yang seperti ini, walaupun akhirnya Pak Kapolres sendiri sudah menjelaskan kronologis dari mulai laporan dan seterusnya, dan memang terbukti yang bersangkutan itu memang positif ya. Cuman cara-cara seperti ini kan tentunya menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kadang-kadang bentuk-bentuk yang pemakai yang kecil-kecil ini mudah ditangkap atau dijebak dalam tanda kutip. Sementara masyarakat juga menilai ada banyak lokasi yang terindikasi menjadi tempat peredaran narkoba masih aman-aman saja di Binjai gitu. Nah, yang menarik gini deh Bang, saya ikutin bahasa Bang tadi. Sayangnya, ini menurut saya Bang, bagaimana pemberantasan narkoba itu dapat kita realisasikan sementara bandar, penjual dibiarkan, dan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang selayaknya itu direhab, malah dijadikan sebuah target. Nah, menurut saya hal itu sangat saya sayangkan Bang Nizam. Nah, jadi teman-teman tolong tren, gaya itu nggak harus menggunakan narkoba. Masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengikuti perkembangan zaman. Terakhir, untuk Bang Nizam sebelum kita akhiri, apa sih saran pesan Abang sebagai penggiat sosial untuk para remaja, pemuda, atau teman-teman kita yang ada di kota Binjai, khususnya tentang perang terhadap narkoba? Silakan Bang. Kembali ke tema awal tadi, karena ini terkait peringkat 1 Binjai untuk peredaran narkoba. Tentunya selaku pegiat sosial, kita pesannya untuk kawan-kawan juga di lapangan, di masyarakat, saya rasa penekanannya itu lebih kepada komunitas-komunitas di masyarakat ya. Jadi saya teringat satu pepatah, lebih baik daripada mengutuk kegelapan atau mengeluh dengan kegelapan, lebih baik menyalakan lilin untuk menerangi walaupun kecil. Jadi kalau di setiap lingkungan, di setiap kelurahan, di setiap komunitas, masyarakat tadi bersama-sama, mindset dulu kita rubah. Ini perang itu kan mesti total. Artinya dari mulai di tingkat-tingkat lingkungan, sama-sama lah kita nyalakan lilin tadi. Sosialisasi atau kampanye perang melawan narkoba dengan cara meningkatkan kepedulian sekitar. Jangan juga nanti kalau di kampung-kampung tadi kita melihat ada tetangga atau apa yang menggunakan narkoba, sikap kita acuh. Yang penting bukan keluarga, bukan anak kita, bukan saudara kita. Jadi sikap nggak peduli inilah yang akhirnya memunculkan tadi peredaran yang semakin marak gitu. Menular deh ya. Menular ke lingkungan sekitar. Jadi kepedulian masyarakat perlu dibangun. Itulah tugas tadi kawan-kawan, para pegiat sosial, mungkin para tokoh agama juga menyampaikan di tempat-tempat ibadah. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga menyampaikan, berulang-ulang menyampaikan di setiap kali pertemuan kemasyarakatan dan seterusnya. Artinya ini mesti menjadi sebuah gerakan sosial, sebuah gerakan bersamalah untuk merangi. Api kecil akan menjadi penerang dalam perjalananmu, tapi api besar mungkin saja akan membakarmu. Bicara narkoba, kita harus mulai dari tingkatan terkecil, yaitu keluarga. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.